Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang belajar CSS, yaitu pada topik kelima tentang CSS background. Nah, rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa pada saat kita mendesain sebuah halaman web, tentu kita menginginkan sebuah halaman web yang betul-betul menarik, baik dari sisi layoutingnya, tata letak elemennya, ataupun dari sisi pewarnaannya. Nah, di CSS background ini kita mengatur bagaimana perlakuan atau perilaku latar belakang. Jadi latar belakang itu nanti terkait dengan elemen HTML. Jadi misalnya kalau rekan-rekan mau mengatur elemen HTML dari body, maka ya nanti latar belakang dari bodinya saja yang kita atur. Kalau misalnya rekan-rekan mau mengatur elemen HTML berupa paragraf, maka latar belakang paragraf itulah yang kita atur. Jadi background itu sifat yang bisa dilekatkan pada berbagai elemen HTML. Apakah itu bisa di body, apakah itu nanti di paragraf, di header atau heading ya, dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat kita mengatur background yang nanti melekat pada elemen-elemen HTML itu, kita bisa memilih yang pertama adalah background color. Dari jenisnya ini kita sudah bisa menerka bahwa background color tentu mengatur warna dari latar belakang sebuah elemen HTML. Yang kedua adalah background image. Nah, kalau background image tentu latar belakangnya tidak lagi warna, tetapi adalah sebuah gambar. Jadi nanti rekan-rekan bisa memilih. Saya misalnya mau mengatur background atau latar belakang elemen body adalah sebuah warna misalnya ya, atau sebuah gambar. Jadi nanti dipilih mekanismenya ya, rekan-rekan bisa pilih apakah color atau gambar. Nah, nanti kita juga punya properti background repeat. Nah, jadi kalau rekan-rekan memilih backgroundnya adalah background image, maka rekan-rekan bisa menggunakan background repeat. Jadi jangan menggunakan background repeat kalau backgroundnya itu warna. Jadi background repeat itu digunakan untuk kalau rekan-rekan sekalian mengatur elemen HTML itu menggunakan background gambar atau background image, maka rekan-rekan bisa menggunakan background repeat. Repeat itu artinya apakah sebuah background gambar itu penampakannya bisa diulang atau tidak, bisa diulang berapa kali, tidak diulang, apakah diulang secara vertikal atau secara horizontal, seperti itu. Kemudian nanti kalau rekan-rekan menggunakan background image, rekan-rekan juga bisa mengatur tata letaknya atau posisi dari gambarnya. Jadi kalau secara kita gambarkan bahwa sebuah halaman HTML itu sebuah kertas, dia bisa di atas, bawah, kanan, dan kiri, atau di tengah. Itu namanya position, background position. Kemudian ada background attachment. Nah, kalau background attachment itu artinya terkait dengan apakah sebuah gambar itu nanti mengikuti pergerakan dari scroll yang ada di kanan atau bawah. Tapi biasanya ini di scrolling secara vertikal. Jadi kalau rekan-rekan punya halaman yang tidak hanya muncul satu display karena mungkin kontennya terlalu panjang ke bawah sampai beberapa kali rekan harus men-scrolling display, maka rekan-rekan bisa menggunakan background attachment karena terkait dengan perguliran atau penggulungan layar. Nah, yang terakhir ini ada properti background. Jadi kalau rekan-rekan tadi itu menggunakan pengaturan beberapa baris, kita menggunakan background untuk mengatur beberapa jenis properti tadi hanya satu baris. Jadi misalnya kita mengatur background warna, background repeat, background position, background attachment, itu hanya cukup menggunakan satu properti namanya background. Jadi properti background itu untuk mempersingkat kita menuliskan CSS-nya. Jadi begitu rekan-rekan ya. Jadi perlu dipahami dari keenam jenis properti yang ada di dalam pengaturan background, rekan-rekan harus bisa membedakannya satu per satu. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita bisa langsung menuju
hand on lab. Yang kelima, bagaimana mengatur latar belakang halaman web untuk setiap elemen HTML supaya kita lebih paham lagi. Rekan-rekan bisa menyiapkan satu buah file HTML yang kita beri nama script5_01.html. Karena kita mau mengimplementasikan pengaturan background, di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa gambar. Misalnya di sini ada bgblue.png, nanti kita akan mencoba untuk background image. Ada butterfly, ini nanti untuk gambar yang kita tampilkan di halaman web. Dan ini juga ada spike untuk teknik kita melihat bagaimana perilaku dari properti CSS background repeat. Nah, untuk gambar-gambar ini rekan-rekan bisa mengunjungi halaman web. Di sini biasanya kalau saya mencari bagaimana pola-pola gambar yang digunakan untuk background, ini saya menuju ke website ini, Toptal Designer Subtle Pattern. Rekan-rekan bisa pilih beberapa jenis pattern atau pola-pola gambar yang lazimnya digunakan untuk background halaman web. Jadi rekan-rekan bisa pilih saja, ini banyak sekali jenisnya, nanti tinggal di download saja seperti itu. Nah, ini saya sudah mendownload tadi, jadi nanti rekan-rekan bisa pilih saja jenisnya ya, kemudian disesuaikan saja namanya. Kemudian saya juga sering menggunakan untuk menemukan gambar-gambar yang menarik. Di sini misalnya saya mencari gambar butterfly. Nah, ini banyak sekali. Jadi rekan-rekan bisa saja cari dari clean PNG, nanti cari di search PNG image, dan ini bentuknya adalah PNG. Nah, ini kelebihannya. Jadi PNG itu backgroundnya adalah background transparan yang bisa kita langsung pakai saja untuk image editing. Nanti bisa rekan-rekan cari saja gambar-gambar yang rekan-rekan perlukan di dua website ini. Jadi silahkan mengunjungi kedua website ini ya. Nah, kita bisa kembali ke beberapa gambar tadi. Jadi ini nanti kita gunakan untuk mengimplementasikan pengaturan background pada CSS. Nah, rekan-rekan bisa mulai saja di sini di bagian sini. Silahkan tulis HTML, kemudian kita tab saja, kemudian bisa langsung simpan. Nah, rekan-rekan bisa melakukan pengaturan di bagian heading atau header kepala di sini. Misalnya untuk judul kita berikan CSS background. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita bisa langsung klik kanan saja, open in browser. Nah, ini adalah hasil kita mengeksekusi script ini. Kemudian kita di sini akan membuat style seperti ini rekan-rekan ya. Nah, style yang pertama kita akan mencoba mengimplementasikan bagaimana background color nanti diimplementasikan. Jadi misalnya di sini saya punya, nah ini bagian H1 misalnya. Nah, ini misalnya kita kasih judul pengaturan background. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kita lihat di sini kita punya pengaturan background, dan di sini belum kita mengimplementasikan apapun. Misalnya di bagian body, nah seperti ini rekan-rekan, kita akan membuat pengaturannya menggunakan background color misalnya ya. Misalnya kita pilih light green seperti ini. Nah, maka rekan-rekan kalau kita lihat hasilnya, maka itu akan berpengaruh pada elemen body. Jadi elemen body background colornya adalah ya, jadi warna hijau yang tidak terlalu terang. Kemudian kalau rekan-rekan mau mengatur pada elemen H1, maka rekan-rekan bisa juga background color, misalnya di sini light blue misalnya, seperti itu ya. Rekan-rekan bisa lihat perbedaannya. Nah, jadi di sini ya. Jadi background color itu diletakkan atau dipasang di stylist pada elemen HTML, bisa di elemen body, pada di elemen H1.
1. Atau misalnya rekan-rekan mau membuat paragraf yang cukup lumayan panjang karena tagnya agak lumayan banyak, seperti ini. Nah, misalnya lorem ipsum ya. Jadi ini adalah teks untuk menulis paragraf. Jadi rekan-rekan tulis saja lorem kecil langsung di tab supaya muncul sebagai pengaturan paragraf. Nah, di paragraf juga sama. Misalnya saya mau mengatur paragraf background color. Nah, ini pemahaman kita bersama supaya kita paham betul bahwa background color itu melekat pada setiap elemen HTML. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi perlu dipahami bersama bahwa background color itu melekat pada setiap elemen HTML. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan background image. Nah, background image. Jadi kalau di sini rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Nah, background image ini BG Blue-nya ini saya peroleh dari sini. Jadi nanti rekan-rekan dari clean PNG cari saja background. Nah ya, background seperti ini ya. Nanti akan banyak sekali background. Nanti cari saja yang rekan-rekan kira-kira sesuai saja. Nah, ini background banyak. Kalau mau cari background gradient misalnya ya. Nah, seperti ini. Nanti rekan-rekan akan ditampilkan beberapa jenis gradient. Nah, saya menggunakan ini. Nah, itu resolusinya agak lumayan besar. Nanti kita bisa kecilkan saja. Misalnya saya di sini mengecilkannya 200 kali 300 pixel. Nah, misalnya saya mau meletakkan posisi background ini di bagian body, maka rekan-rekan harus letakkan di sini, ya. Background. Nah, misalnya seperti ini. Image, URL. Nah, alamatnya di mana? Karena saya letakkan di dalam folder, maka di sini saya sebut dulu foldernya image. Kemudian di sini ada bg blue.png. Nah, rekan-rekan bisa coba di refresh, maka terjadi seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini ukurannya adalah ukuran dari resolusinya 200, lebarnya 320, tingginya dalam satuan pixel. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ternyata backgroundnya itu akan berbenturan dengan warna hijau yang ada di background color. Nah, seperti ini rekan-rekan harus bisa diperhatikan di sini bahwa backgroundnya itu ternyata berbenturan karena di background bagian bawah itu adalah transparan. Nah, perlu diperhatikan betul layoutingnya ataupun pengaturan warnanya. Jadi di sini bisa kita ganti warna putih misalnya, seperti itu ya. Nah, tapi perlu diingat di sini ternyata terjadi, nah ini ya, terjadi beberapa kali proses perulangan gambar. Jadi kalau rekan-rekan bisa perbesar di sini, gambarnya berulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau rekan-rekan mau mengatur supaya gambarnya itu tidak terjadi proses pengulangan, maka rekan-rekan bisa pilih background repeat. Nah, cari saja background repeat. Nah, repeat ini pilihannya misalnya kalau tidak diulang namanya no repeat. Kita bisa lihat. Nah, dia tidak diulang, dia hanya diatur di sekali saja muncul. Nah, kalau mau di repeat ya seperti tadi. Jadi default nilainya adalah repeat. Jadi kalau rekan-rekan tidak menggunakan ini pun sebenarnya gambarnya sudah diulang beberapa kali, baik dari secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, kalau mau kita ulang secara repeat X secara horizontal juga bisa. Nah, dia akan mengulang secara horizontal. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah background yang sifatnya gradasi, tekniknya seperti itu rekan-rekan ya. Baik diulang secara vertikal maupun di repeat atau diulang secara horizontal. Nah, tekniknya seperti itu. Nah, nanti tinggal pengaturannya, backgroundnya ini bisa diputar rotasi. Jadi kalau teks seperti ini kan lumayan bagus, ada gradasinya untuk background warnanya seperti ini. Nah, ini gradasi walaupun masih ada
garis-garis pembatas, biasanya kita menggunakan pengaturan pixel. Jadi misalnya kalau di sini saya setting ulang BG Blue-nya ini menggunakan software. Nah, misalnya saya akan buat misalnya sebuah software untuk memproses ulang. Misalnya saya menggunakan software Firefox. Di sini saya biasanya kalau supaya transparansinya ini terbentuk rapi, maka biasanya saya menggunakan proses di sini image size-nya, constraint proporsinya kita putus, maka lebarnya dibuat biasanya bisa 1 pixel saja rekan-rekan ya. Nah, 1 pixel seperti ini kita save as saja. Nah, di sini rekan-rekan bisa simpan saja di sini. Misalnya Bublegi 1px. Nah, rekan-rekan punya 1 pixel yang lebarnya, kemudian tingginya di sini lumayan. Jadi cukup untuk membuat gradasi. Nah, rekan-rekan bagaimana teknisnya? Jadi tinggal di sini dibuat tadi nama filenya adalah BG Blue 1px. Nah, jadi nanti warna gradasi dari halamannya cukup bagus, jadi tidak ada garis-garis batas. Nah, seperti ini rekan-rekan ya buat gradasi ya. Kemudian kita juga bisa mengatur misalnya background untuk paragraf. Jadi rekan-rekan sudah punya background di bagian body, kita bisa mengatur di bagian paragraf seperti ini rekan-rekan ya. Di bagian paragraf sini, misalnya di sini saya akan menggunakan spike. Jadi di sini ada spike. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini juga ada background spike-nya. Jadi di sini juga sama. Jadi secara perulangan dia akan repeat baik ke atas maupun ke bawah. Tapi karena ukuran dari paragrafnya sedikit, maka di sini kesan perulangannya tidak terjadi secara vertikal, tapi terjadi secara horizontal. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ini mengkombinasikan berbagai macam pengaturan background. Kita selanjutnya bisa coba bagaimana menggunakan pengaturan background position. Jadi kalau rekan-rekan tadi di teknik pertama fokus pada background untuk gradasi, kita bisa coba pengaturan backgroundnya menggunakan butterfly ini untuk melihat bagaimana pengaturan position. Misalnya di sini butterfly seperti ini rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ada pengaturan yang menggunakan gambar untuk background body. Tapi di sini ada repeat X. Jadi dia menggunakan repeat X, berarti di sini ke kanan saja atau secara horizontal. Kita misalnya menggunakan no repeat. Jadi tidak ada perulangan dan secara default posisinya rekan-rekan bisa lihat di sini di kiri atas. Nah, kita pengaturan selanjutnya ada namanya background. Nah, seperti ini ada position. Position tuh seperti kertas, ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Ada juga yang nanti di left atau di center atau di right. Nah, ini pilih polanya. Jadi misalnya mau saya letakkan di atas seperti ini ya, kemudian saya letakkan di kanan seperti ini. Coba rekan-rekan lihat, dia posisinya di atas di kanan. Nah, kalau mau diganti di atas di tengah, center saja, top center. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kita sudah melihat ternyata proses untuk pengaturan gambar ini sebagai background diiringi oleh repeat dan position. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan misalnya yang teknik tadi? Kita punya namanya background. Ada satu lagi namanya attachment. Attachment tuh misalnya kita menggunakan fix. Jadi fix itu artinya posisinya tidak berubah. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini, posisinya memang fix. Fixnya kenapa? Nah, coba lihat. Kita misalnya buat paragraf yang agak panjang, ini rekan-rekan bisa copy saja. Jadi kalau kita punya display agak panjang, karena ini terkait dengan proses scrolling ya. Nah, misal di copy saja seperti ini.
Nah, rekan-rekan coba lihat kalau misalnya ini saya scrolling seperti ini. Nah, coba rekan-rekan lihat ya, kalau fix itu artinya background dari kupu-kupunya ini tidak bergerak sama sekali kalau kita posisikan sebagai fixed. Coba rekan-rekan lihat ya. Nah, kalau misalnya ini kira-kira mengganggu pandangan, ini boleh dinonaktifkan saja seperti ini rekan-rekan ya. Nah, bisa dinonaktifkan supaya tidak mengganggu pemandangan sementara saja, karena secara teori kita sudah paham. Nah, kemudian proses warnanya juga sama, kita nonaktifkan dulu sementara. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, coba lihat tuh, itu adalah dampak dari kita melakukan namanya fixed. Coba lihat. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, tuh fixed. Tapi kalau di sini saya ubah scroll, apa yang terjadi? Dia akan mengikuti. Kita refresh dulu ya. Nah, dia akan mengikuti. Tuh. Jadi kalau nanti panjang sekali paragrafnya, ya nanti dia mengikuti karena secara attachment menggunakan scrolling. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini bagaimana kita sudah belajar berbagai macam teknik untuk mengatur background seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan satu properti lagi, namanya background saja. Nah, tujuannya untuk apa background saja? Itu untuk menyingkat kita dalam memberikan perintah atau pengaturan CSS. Misalnya kita ubah di sini white seperti ini ya, URL seperti ini. Ada apa lagi rekan-rekan? No repeat seperti ini ya, no repeat. Ada lagi top center seperti ini. Ada lagi scroll. Nah, kemudian perintah-perintah ini kita singkat seperti itu saja. Kita akan melihat dampaknya seperti apa. Nah, ternyata hasilnya juga sama. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya, dampaknya sama. Jadi di sini tuh ya, rekan-rekan sudah bisa melihat bahwa untuk mempermudah dalam kita membuat perintah CSS, kita bisa sambungkan saja berapa baris tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Itu cukup satu baris dengan membuatnya seperti ini. Hasilnya sama. Nah, demikian rekan-rekan pertemuan kita pada video tutorial kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada video tutorial kali ini bisa dijadikan bekal bersama untuk membuat desain web yang rapi, baik secara layouting maupun secara pewarnaan. Karena proses pengaturan backgroundnya itu cukup simple. Demikian rekan-rekan, sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya.